أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم دارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال ثواب كلمة التوحيد لا إله إلا الله. Maka berkata penyusun ini kitab Al-Syekh Al-Imam Abdul Mu'min radhiyallahu anhu di dalam menjelaskan tentang pahala daripada kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka ketuan Syekh kalau Allah Ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala, daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Allah Ta'ala memberikan perumpamaan. Kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik, pohon yang subur, yang akarnya tetap dan teguh, dan cabangnya sampai ke langit. Maka pohon tersebut akan memberi buahnya setiap saat. Buahnya bukan musiman, buahnya setiap saat. Dengan sebab apa? Dengan izin Tuhannya. Nah, jadi pengajian kita kali ini luar biasa, Bu. Jadi ada kalimat yang bila mana kalimat ini nancep di hati kita, bila mana kalimat ini ada melembaga di dalam dada kita, maka nanti kalimat ini diumpamakan oleh Allah sendiri seperti pohon. Yang pohon ini nancep, dia punya akar di dalam hati kita. Nanti cabang-cabangnya sampai ke langit. Bayangin, cabangnya sampai ke langit. Dan dia punya buah bukan musiman, bukan tahunan, bukan 6 bulanan, bukan 3 bulanan, tapi buahnya setiap saat. Kapan waktu kita butuh ada. Enak gak tuh? Jadi ada buah yang bisa kita petik kapan aja kita mau. Maka kata Allah Ta'ala, itulah dimulakan dengan kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Bila mana ada itu kalimat di dalam dada kita, nanti kita akan metik buahnya setiap saat kita butuh. Kapan kita butuh, kapan kita merasa mau mendapat buahnya, tuh buah bakal datang kepada kita. Luar biasa. Maka qala Ibnu Abbas wa ghairuhu, telah berkata Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, al-kalimatut thayyibah hiya la ilaha illallah. Kalimat thayyibah di sini maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Lalu kita masuk ke dalam hadis. Masuk ke dalam hadis yang barusan kita baca, itu ayat Al-Quran surat Ibrahim 24 dan ayat 25. Dalilnya dari Quran dan hadis. Allah sendiri yang bilang kalimat ini seperti pohon yang buahnya tiap saat itu akan datang kepada kita kapan kita butuh. Maka dilengkapi dengan dalil-dalil, karena kitab ini kitab hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan datang riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata ia, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Abu Hurairah datang kepada Nabi kita Muhammad, dia tanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung? Siapakah nanti orang yang paling beruntung di hari kiamat, dapat syafaat engkau ya Rasulullah? Bu, ibu, pengen tahu nggak orang yang beruntung? Di dunia kira-kira kalau kita ditanya siapakah orang beruntung, jawabannya apa kira-kira? Macam-macam ya, tergantung persepsinya. Kata yang satu, orang beruntung tuh kalau duitnya banyak, hartanya banyak. Iya apa iya? Kata yang satu lagi bilang, enggak juga sih. Biar kita duit banyak, tapi sakit, kalau sakit, enak kagak? Jadi kata yang satu, sehat yang penting lah.
Nah itu menurut manusia. Jadi berbagai macam penjelasan mereka tentang siapakah orang yang paling beruntung, yang paling bahagia. Lalu bagaimana jawaban Nabi kita Muhammad SAW tentang siapakah orang yang paling beruntung besok di hari kiamat? Maka Nabi kata, Ya Abu Hurairah, laqad dhanantu ya Abu Hurairah anna la yas'alani an hadzal hadits ahadan awwala minka. Kata Nabi Muhammad, hai Abu Hurairah, saya memang sudah duga enggak akan bertanya kepada saya seorang pun pertanyaan semacam ini kecuali engkau. Jadi Nabi udah duga nanti yang nanya ini pasti engkau. Sebab kata Nabi, lama ra'aitu min hirsika 'ala al-hadis. Karena kamu begitu semangat, begitu terobsesi untuk dapatkan ilmu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak ini, Bu, datang kemari mau ngapain kira-kira? Mendengar kalamnya Allah, mendengar kalamnya Nabi Muhammad. Karena ini akan membahagiakan kita dunia sampai akhir. Maka Nabi bilang begitu kepada Abu Hurairah. Saya sudah duga ya Abu Hurairah. Maka Nabi jawab, As'adun nasi, besok yang paling beruntungnya manusia, yang paling bahagianya manusia, bisyafaati, dapat syafaat saya. Pertolongan di hari kiamat. Di saat semua manusia kesulitan, Allah sendiri bilang dalam Quran, Yawma yafirul mar'u min akhi. Hari itu saudara lari dari saudaranya, wa sahibatihi wa bani, dan seseorang lari dari bininya, bahkan dari anak-anaknya lari. Saat ini kita di dunia, kita dalam kesulitan, kita ngadu sama laki kita, kan? Babalo, tadi gua mau begini-begini, dia datang membela kita. Laki kita lagi sibuk, kita bilang ke anak kita bela kita. Tapi besok di hari kiamat siapa yang belain kita? Allah Ta'ala bilang saudara lari dari saudara, bini lari dari laki, laki lari dari bini, bahkan anak yang kita bangga-banggai, yang kita sayang, lari dari kita. Siapa yang bela kita? Maka kata Nabi Muhammad, besok ya Abu Hurairah, orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung, besok aku tolong dia, aku kasih syafaat dia. Siapa? Man qala, orang yang berkata la ilaha illallah. Ini orang ini yang ketika berkata dengan kalimat la ilaha illallah, dan perkataannya itu khalisan min qalbi aw nafsi, kata Nabi Muhammad, dari dirinya dan hatinya, murni dari dirinya dan hatinya. Maka tidak ada kalimat yang akan menggetarkan jiwa kita, tidak ada kalimat yang akan membangkitkan semangat kita, tidak ada kalimat yang akan merontokkan semua kebingungan kita, tidak ada kalimat yang akan membuat kita menjadi tahu kadar kedudukan kita sebagai hamba Allah, kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalimat ini ada di kita semua, sebab nanti kita yang beruntung lihat wajah Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jadi besok yang paling beruntung orang adalah orang yang ketika di dunia bilang apa? Tadi kita baca nggak? Baca dalam hati, baca dalam hati. Tapi ada orang ngomong tahlil itu katanya apa? Bid'ah segala macam. Ya Allah, kesian tuh orangnya, kesian. Siapa yang belain dia besok? Kata Nabi Muhammad, yang aku bela yang berkata la ilaha illallah, itu yang aku bela. Dia nggak mau dibelain. Na'udzubillah. Hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan datang riwayatnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya Nabi bersabda, qala Musa, telah berkata Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi allimni syai'an adkuruka bihi wa ad'uka bihi. Wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku, kata Nabi Musa, sesuatu yang dengan kalimat itu aku mengingat Engkau dan aku bisa berdoa kepada Engkau. Bu, Nabi Musa minta sama Allah Ta'ala, ya Allah ajarin saya sesuatu yang dengan itu saya bisa ingat kepadamu plus doa. Jadi kalimatnya dia minta kalau dia baca itu dia ingat Allah plus bisa doa. Kalau bahasa orang kita, sekali dayung, 2, 3 pulau terlampaui. Sekarang kita udah nggak pakai dayung, pakai mesin, ya. Bisa kita lampaui, berpulau-pulau kita lampaui. Nabi Musa bilang begitu, ajarin saya ya Allah, ajarin saya kalimat yang dengannya saya bisa ingat kepadamu, plus saya bisa doa. Kemudian Allah berkata, Qul la ilaha illallah, katakanlah ya Musa la ilaha illallah. Kemudian Nabi bilang, Nabi cerita nih sama Abu Sa'id Al-Khudri. Katanya Nabi Muhammad, gala berkata Nabi Musa, ya Rabbi kullu ibadika yaqulu hada. Wahai Tuhan, semua orang hamba-hambamu itu mengucap begini. Kemudian Allah jawab lagi, Qul, katakanlah ya Musa la ilaha illallah. Ini Musa masih belum terima. Lah itu orang-orang udah sama ya Allah, mengucap begitu maka Allah bilang ya Musa katakanlah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa berkata, innama uridu syai'an tahussuni bihi. Yang aku pengen ya Allah sesuatu yang Engkau khususkan kepada saya. Nabi Musa minta yang khusus. Maka Allah menjawabnya, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a, seandainya 7 langit, wal ardina dan 7 bumi, as-sab'a fi kifatin, di satu tempat, satu timbangan, wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah fi kifatin dalam timbangan yang lain, malat bihim la ilaha illallah, niscaya 7 lapis langit dan bumi masih kalah beratnya dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat ini Bu, plus kita bisa ingat Allah, plus kita bisa minta kepada Allah. Kita kira-kira di rumah kita pernah bingung nggak? Ya kita di rumah kita di Majlis Taklim masih bingung. Di sini bukan tempat bingung, jangan bingung di sini Mak. Lihat abdi kita perjuangannya kan, luar biasa. Kadang-kadang kita datang bingung kita, di rumah kita bingung. Bahkan ketika kadang-kadang orang sekarang Bu, mohon maaf, ada orang bilang ke saya, punya duit aja masih bingung. Iya. Dan itu kejadian kisah nyata. Ada orang dapat gusuran, itu saya kenal orangnya, dia kisah nyata ini. Kita bilang kenapa orang itu dapat duit aja bingung. Gusuran dia dapat 3M. Nah, 3M. Tahu 3M? Ember. Dapat gusuran 3M. Itu dia dapat gusuran. Itu malah bingung. Duit gue mau ngapain ya? Dapat 3 bulan berikutnya duitnya habis. Nggak ada sisanya. Sisanya cuma rumah, dan rumahnya belum jadi. Ya Allah, kesian. Kesian nggak Bu? Kan kata orang, hidup mah kalau punya duit mah enak ya nggak? Ternyata tuh orang tetap kagak enak. Nah kalau yang punya duit kagak enak, bagaimana yang kagak punya duit? Kan itu logika kita ya. Tapi ketahuilah di sini dibantah. Kalau ada satu kalimat yang dengan kalimat itu kita bisa ingat kepada Allah, plus kita doa kepada Allah, kalimat itulah la ilaha illallah. Kita lagi sewot banget teman sama laki ya. Laki kita kan kita anak sewot nggak mau laki Bu. Enggak ya? Enggak. Di sini mah nggak ada yang sewot sama laki, nggak ada. Orang surga semua. Di sini. Masih rumah ya.
Iya. Di rumah berantem. Kalau di sini mah kagak ada yang sewot, malah nggak ada. Saya yakin 100% nggak ada. Paling pegel doang. Ayo lama gue pegel apa tuh dah. Ya Allah. Nah ini Bu, ada kalimat yang dengan kalimat ini kita bisa ingat kepada Allah, plus kita bisa doa kepada Allah. Ketika kita bilang kalimat ini, bisa kita minta kepada Allah, kebingungan kita akan hilang, syahwat kita akan hilang, rungsep ketika orang pondok gede rungsep, nanti rungsep. Hati kita kan rungsep kadang-kadang. Itu bisa hilang dengan apa? Bila mana kita kita bilang la ilaha illallah, ngomongnya gitu. Jadi kalau kita lagi sholat kita bilang la ilaha illallah, setan jalan udah. Setan kita bakalan, nah ini kalimat sakti. Lah 7 lapis langit bumi berat gak kira-kira? Bu, numpang tanya, dosa kita banyak nggak? Jujur amat ya. Tapi kata Allah, biar kita dosa kita banyak, kalau masih ada kalimat ini di dalam dada kita, keluar dari mulut kita, dosa kita nggak ada arti. Kan dengan dalilnya jelas kan? Dalilnya jelas sih hadisnya. Hadisnya sahih. Kata pengarang kitab ini ahli hadis pengarang kitab ini. Di antara muridnya Imam Nawawi itu muridnya. Luar biasa nih orang. Syekh Abdul Mu'min Al-Imam Muhaddits. Ini hadis riwayat Imam Nasa'i dan juga Abu Hayyan dan Imam Hakim dalam Mustadrak. Dan kata pengarang kitab ini, hadis ini sanadnya sahih. Hadis ini sanadnya bisa kita jadikan dalil. Oh, kalau orang tentang langit dan bumi yang 7 lapis, dosa berat itu masih kalah berat dengan kalimat ini. Apalagi dosa kita. Kalau kita yakin kepada Allah Ta'ala, maka semua permasalahan kita ketika datang, ya Allah, gue bingung ini ya. Katakan la ilaha illallah, absudiyun dari hasrah kepada Allah. Kita datangkan masalah, kebutuhan kita banyak, keperluan kita banyak, pengen ini, pengen itu, kan suka datang tuh. Maka kita bisa ucapkan la ilaha illallah, ya Rabb bantuin saya. Itu ilmu. Pernah melakukan belum? Nih, ini hari ini kita kasih. Hari ini kita kasih. Ada ilmu yang enteng kata kita. Mudah-mudahan dapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang kata, kalau kita nggak beri lagi, siapa yang kita percaya lagi? Ada kalimatnya luar biasa. Terakhir buat kita supaya kita mungkinan yakin kata orang sini. Mungkinan yakin. Ini hadisnya yang ketiga terakhir buat kita. Wa an Abdullah bin Amr bin As. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yastahrisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah fayanshuru alaihi 99 sajilan kullu sajilin mithla madal basar summa yakun atunkiru min hadha syai'an adulamaka katabayil ahafadu fayakulu la ya Rabb fayakulu afalaka udrun faqala la ya Rabb fayakulu Allah ta'ala bala inna laka indana hasanatan fa innahu la dhulma alayka al-yawma fayukhriju bitaqata fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fayakulu uhdur waznaka fayakulu ya Rabb ma hadhihi al-bitaqah ma hadhihi as-sajilat faqala fa innaka la tuzlamu wa tuda'u as-sajilat fi kifatin wal bitaqatu fi sifatin fatashat as-sajilatu wa taqalatil bitaqatu wa la yaskulu ma'a ismillahi syai'un rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Ini buat kita.
Hari ini kita obral buat umat Nabi Muhammad SAW. Nabi cerita, Bu, Nabi itu ilmunya, Bu, awalin wa akhirin. Jangan kita di masa lalu sebelum Nabi, di masa Nabi, di masa kita, bahkan Nabi tahu besok kejadian hari kiamat yang dia tahu. Nama kita saat ini Nabi tahu. Ibu yang hadir nih saat ini, Nabi tahu siapa nama ibu, siapa nama ayah ibu bahkan. Nama ibu, nama ayah ibu, nama orang tua kita saat ini Nabi tahu. Besok hari kiamat Nabi tahu. Maka Nabi cerita tentang kejadian hari kiamat yang perlu kita renungi. Nabi bilang, sesungguhnya Allah Ta'ala, kata Nabi, Allah Ta'ala besok nyelamatin umat saya. Jadi Allah Ta'ala menyelamatkan umat saya, kata Nabi Muhammad, jangan sampai malu di hadapan makhluk lain. Bu, besok kita bakal kumpul di padang mahsyar. Kata Nabi Muhammad, ada satu umatku yang dibelain nama Allah Ta'ala, jangan sampai malu di hadapan makhluk. Ini kita mau di dunia udah dibelain nama Allah Ta'ala, dibelain beneran. Kalau kita baca kitab Khosais Ummah Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad dibanding umat yang lalu ini luar biasa di dunia, ya di dunia. Katanya kitab tersebut, umat terdahulu kalau bikin dosa, entah dia gibain orang, entah dia mau ngomel orang, entah dia ngambil barang orang, pokoknya bikin maksiat. Maka pagi-pagi dia bangun tidur, dia buka pintu rumahnya, maka di pintu rumahnya, pintu depannya ada tulisan, Fulan fa'ala kada wa kada. Si Fulan telah berbuat ini dan itu. Yang nulis malaikat. Jadi kalau kita bikin dosa, umat sebelum umat Nabi Muhammad kalau bikin dosa, dosa kita ditulis sama malaikat di pintu rumah kita. Kira-kira Bu, kalau kita bikin dosa dicatat sama malaikat di pintu rumah kita, orang semua bisa baca apa yang terjadi sama diri kita. Ya Allah, aneh gak keluar-keluar kan? Bisa 40 hari 40 malam aneh gak keluar-keluar. Ya, malu kan? Tapi wakabaratuhu kada wa kada. Terus malaikat bilang di pintu rumah kita, tebusannya ini dan itu. Wah, malunya luar biasa. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, dia bikin dosa, dicatat enggak? Kenapa emang Bu? Kenapa Bu? Karena kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita ziarah ke Nabi dengan batu salam. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syafi wa taradiyabu. Ya Rafi'a kullu baitin anta sakinuhu ليس محتاجا إلى سرج ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله بالعند رضي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Nabi langsung cerita. Maka begitu Allah Ta'ala panggil tuh orang, wahai hambaku, kata Allah, kamu bakal ditimbang amalan kamu. Catatannya 99 lembaran. Jadi catatannya ada 99 lembar.
satu lembarnya sejauh mata memandang. Itu tulisan amal kita. Sejauh mata memandang, lebar apa lebar, Bu? Ya Allah, ini apa tulisan kita? Begitu kita baca, kita lihat tuh orang baca. Lalu Allah nanya, wahai hambaku, ini benar punya kamu? Benar ya Allah. Ente bisa, apakah ada di situ yang kamu ingkari? Lihat sama kita. Enggak ada ya Allah, enggak ada yang saya ingkari. Semuanya emang ini perbuatan saya. Lalu kemudian Allah tanya balik, apakah mungkin salah kali malaikat yang nyatet? Kata Allah. Maka kita orang itu jawab, enggak ya Allah, benar buku saya benar. Oh kalau begitu gini deh, kamu bakal ditimbang amalan kamu. Ya Allah, bagaimana nimbangnya ya? Caranya cara orang mana nih? Cara orang ceduk. Bagaimana nimbangnya udah malu duluan kan? Kan kita bisa periksa diri kita apa ya? Wahai hambaku, kata Allah, tenang aja, hari ini ente nggak bakal dizalimi, kata Allah. Ini kata Tuhan kita. Maka itu orang bilang, ya Rob, bagaimana saya mau ditimbang kalau begitu? Oh, ente nggak dizalimi. Ente masih punya kebaikan satu, saya simpen. Saya nyimpen, kata Allah. Jadi ini aja, Bu. Lalu kemudian, keluarin kebaikan dia. Malaikat datang, bawa kertas sebesar Ibu Tausi. KTP tahu? Kira-kira gede apa gede? Dibandingin dengan 99 lembar sejauh mata. Bu, besok nih kita di sidang sama Allah Ta'ala. Segitu 99 sejauh mata memandang. Kata Allah Ta'ala, wahai hambaku, kamu punya kebaikan. Ada ya Rob? Ada, tenang aja saya simpan. Lalu dikeluarin kebaikan kita. KTP segede? Kira-kira jawaban kita apa, Bu? Ya, KTP mengelawan 99, menang mana? Cara kita kan begitu. Tapi kata Allah, tenang, ente enggak ditolimi. Maka ditimbang. Ditimbang itu dia. Begitu ditimbang, yang sebesar KTP ngalahin semua teman-teman. Ibu tahu KTP itu isinya apa? KTP itu isinya La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Sayyiduna Muhammadan abduhu wa rasul. Di situ. Ibu ngomong begitu nggak? Ibu ngomong begitu nggak? Ibu mengucapkan itu nggak? Umat Nabi Muhammad dibelain nama Allah Ta'ala dengan kata-kata itu ibu sahabat. Enak gak, Bu? Enak gak, Bu? Sebab gini aja ada orang ngomong, Bu, ada orang aki-aki kurang bakok kayaknya itu aki-aki. Ada aki-aki ngomong, kata saya aki-aki kurang bakok saya. Dia ngomong, masa iya orang ucap kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah surga, dia nggak ngaji. Dia kita aki-aki kurang bakok, medsos ramai itu viral, bahasa viral ya. Viral. Aki-aki kurang bakok ngomong begitu. Dia bilang, masa iya kalimat la ilaha illallah mengucap begitu masuk surga? Masuk surga mah karena persatuan. Dia lupa ngaji. Ini cerita hadisnya sahih. Katanya Syekh Imam Abdul Mukmin, hadisnya sahih atas syarat Imam Muslim. Sahih hadisnya. Jadi kita buat itu. Dengan kalimat la ilaha illallah bisa selamat. Mudah-mudahan hari ini kita ucap la ilaha illallah, besok kita mati mudah kita ucap kalimat la ilaha illallah. Kita tabarukan, kita bilang la ilaha illallah 3 kali sebelum saya tutup. Mudah-mudahan ya Ibu ikutin saya. Itu nanti Bu dalam hadis yang lain kalau bilang kalimat ini arsy Allah Ta'ala goyang. Arsy Allah Ta'ala. Lalu Allah tanya, hei tiang ars, kenapa kau goyang? Itu ya hambaku ucap kalimat ini dengan dipanjangin. Terus kenapa? Aku nggak akan berhenti goyang sebelum kau ampuni hambamu yang ucapkan itu. Nah, jadi hari ini kita minta ampunan sama Allah Ta'ala buat diri kita, keluarga kita, bini, suami kita, anak-anak kita, semua menolak ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khusus buat guru kita. Tapi Syekh Ilyasi mudah-mudahan semua hajat, semua kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pesantren ini terus berkembang sampai hari kiamat.
terus di sini keluarlah orang-orang yang bakal membawa kalimat ini, membawa kalimat Allah Ta'ala tersebar ke seluruh negeri. Amin ya Rabbal. Tabarukan ikuti saya ya, kita tarkimu gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqul ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah." Ibu mau diambilin, ucapkan yang kencang. Kita minta sama Allah Ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nabatu insyaallah ta'ala bil amin 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 ya rabbal alamin. Demikian ibu sekalian, saya Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada satu kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.